Bahama Muslimwear. Masya Allah ya Ustaz ya. Iya, jadi begitu tuh kan, tadi kita nih udah tahu kan. Jadi dari sebelumnya kita berbicara bagaimana tuh ketawaduan beliau ya ketika beliau memulai karyanya. Ya, memohon pertolongan dulu kepada Allah. Tidak langsung anggar diri. Aku bisa ngerjakan ini. Udah siap nih ya. Aku bisa ini, aku bisa itu. Enggak. Beliau tunduk dulu sama Allah gitu. Kemudian kita lihat bagaimana salah satu akhlak yang mulia yang beliau miliki. Ya, adab beliau yang mulia, yaitu beliau ya, ketika hendak memberikan masukan, nasihat, pesan-pesan kepada saudaranya, kepada kaum muslimin, beliau mulai dengan mendoakan. Ya, tadi kita sudah berbicara panjang lebar tentang hal itu. Ya, kenapa hendaknya kita mulai dengan seperti itu, mendoakan dulu, apa manfaatnya bagi orang yang didoakan, apa manfaatnya bagi kita, ya kan? Nah, sekarang kita lanjutkan ini di antara doa beliau. Ya, tadi beliau setelah mendoakan tentang nikmat yang banyak untuk kita, ya kan? Kemudian beliau mendoakan kita yang lain. Wa an yaj'alakum mimman idza an'ama 'alaihi syakara wa idza ubtuliya sabar wa idza athnaba istaghfar. Dan aku mohon kepada Allah agar Allah menjadikan kalian golongan orang-orang yang jika mendapatkan nikmat maka dia bersyukur kepada Allah. Jika mendapatkan ujian, musibah, maka dia bersabar. Jika dia mendapatkan atau jika dia jatuh dalam kesalahan, maka dia segera bertaubat, beristighfar kepada Allah. Ya, ini doa beliau. Ya. Jadi gimana panjangnya doa beliau. Ini untuk kita nih. Kadang kalau kita tadi gimana doanya? Ya Allah mudahkan urusan fulan. Udah. Ini bagaimana beliau tuh bahkan banyak mendoakan kita tuh. Ya, harusnya kita tuh gitu doain saudara kita. Kita kenal nih saudara kita nih banyak kayaknya nih kebutuhan dia. Kita tahu dia ada masalah ini, masalah itu, masalah ini, masalah itu. Doakan. Ya Allah mudahkan urusan dia yang ini, yang ini, yang ini, yang itu, berikan dia ini, begitu. Nah, kita lihat tadi isi doa beliau. Ya Allah, ini sangat-sangat luar biasa. Ya, beliau meminta kepada Allah agar Allah menjadikan kita orang-orang yang bersyukur kepadanya ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, dan bersabar kepada Allah ketika diuji, dan bertaubat ketika jatuh dalam kesalahan. Kenapa sih 3 hal ini beliau khususkan di dalam doanya untuk kita? Ya. Di sini beliau mengatakan, fa inna hadhil umur ats-tsalatsa, karena 3 hal ini merupakan kunci kebahagiaan seorang hamba. 3 hal itu apa? Bersyukur, bersabar, dan beristighfar, bertaubat. Ini kunci kebahagiaan hidup kita. Ini kunci kebahagiaan hidup kita. Kita mencari kebahagiaan sana sini, padahal simple sekali bahagia ini. Ada pada diri kita sendiri semuanya. Syukur ada pada diri kita. Bagaimana kita melaksanakan? Sabar ada dalam diri kita. Yang harus tinggal kita mengeksplornya, mengeluarkannya, mengamalkannya. Ya. Dan istighfar itu juga ada pada diri kita, sudah ada itu. Tinggal bagaimana kita mengamalkan 3 hal itu. Karena kita tetap akan diuji saja ya. Iya. 3 hal ini kunci kebahagiaan kita, kata beliau, dan itu merupakan ciri-ciri atau tanda kesuksesan hamba tersebut di dunia dan di akhirat. Kalau mau tahu hamba itu adalah orang yang sukses apa enggak di dunia dan di akhirat, tolak ukurnya lihat dari 3 hal ini. Dia apakah orang senantiasa bersyukur kalau dapat nikmat, orang senantiasa bersabar kalau dapat ujian, apakah dia termasuk orang yang senantiasa bertaubat ketika melakukan kesalahan, ya tidak mengulangnya lagi.
lihat dari ini. Ini kalau kita melihat 3 hal ini pada seseorang, maka ketahuilah ini orang seperti ini calon-calon orang sukses nih. Calon-calon orang yang akan beruntung dunia dan di akhirat. Karena kesuksesan kita raih dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan memberikan itu kepada orang-orang yang memiliki 3 sifat ini. Ya. Dan yang perlu kita ketahui 3 kondisi ini. Kapan kita bersyukur? Ketika mendapat nikmat. Kapan kita bersabar? Ketika mendapat musibah, ujian. Kapan kita bersifar? Ketika jatuh dalam kesalahan. Kenapa lagi? Itu sih yang menjadi kekhususan. Kenapa? Kata beliau, wala yanfuqu 'abdun anha abadan. Karena hidup kita itu gak akan pernah lepas dari 3 kondisi ini. Gak akan lepas. Hidup kita tuh senantiasa berputar di situ aja tuh. Berputar di situ aja ranahnya. Perhatikan aja, dari kita lahir sampai kita yang sekarang inilah. Itu aja tuh. Ada kala di mana kita mendapatkan nikmat dari Allah. Ada waktu-waktu di mana kita diuji oleh Allah dengan musibah, ya, dengan cobaan yang berat, yang tidak enak. Ya. Ada kalanya kita jatuh dalam kesalahan. Itu pasti. Manusia manapun pasti pernah jatuh dalam kesalahan. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Itu pasti. Kita semua ini pendosa. Kita semua pendosa. Tapi lanjutan hadisnya kata Nabi SAW, dan sebaik-baik pendosa itu, sebaik-baik orang melakukan kesalahan itu, mereka yang bertaubat dari kesalahannya. Ya. Intinya kita tadi ingin sampaikan, hidup kita tuh nggak mungkin lepas dari 3 hal ini. Ini aja nih porosnya kehidupan, yang putar-putar di sini aja. Nah sekarang kita udah tahu nih, kita dudukkan dulu nih permasalahannya. Kita udah tahu kehidupan kita itu berputar di 3 hal itu aja. Mendapat nikmat, mendapatkan cobaan, jatuh dalam kesalahan. Ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita melalui 3 hal itu? Ketika kita mendapatkan nikmat, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Ketika kita mendapatkan cobaan, apa yang harus kita amalkan? Apa yang harus kita kerjakan? Ketika kita mendapat atau jatuh dalam perbuatan dosa, kesalahan, bagaimana sikap kita? Setelah kita tahu tadi 3 hal itu, ya sekarang kita tahu nih, apa sih sikap kita untuk menjalani 3 hal itu, 3 fase kehidupan itu, ya, bagaimana? Nah tadi di sini beliau sudah menjelaskan, bahkan beliau jadikan itu dalam doa kita, ya. Dan 3 hal ini harus kita lakukan ketika melewati hal-hal ini tadi, fase-fase kehidupan ini. Kenapa harus kita lakukan itu? Karena ini merupakan kunci kebahagiaan dalam kehidupan kita. Ini kuncinya. Ketika kita melewati 3 fase itu, fase di mana kita dapat nikmat, fase di mana kita diuji, fase di mana kita jatuh dalam kesalahan, dan kita melalui itu tidak dengan sikap yang benar, yang seharusnya, maka tidak mungkin kita akan bahagia. Mustahil. Mustahil. Nggak akan bahagia. Kalau bahagia, kita harus tahu nih, sikap terbaik apa sih untuk melewati 3 hal itu. Nah, tadi sudah kita sebutkan, saudara. Apa 3 hal itu?
Yang disebutkan beliau dalam doanya, kalau kita dapat nikmat maka kita bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Ya. Kenapa? Dengan bersyukur kepada Allah, ya ini bisa mendatangkan kebahagiaan kepada kita. Kenapa? Kira-kira? Mungkin karena merasa cukup gitu. Ya, merasa cukup, benar. Itu salah satunya, benar. Ketika seseorang bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepadanya, Jangan minta muluk ya Ustaz ya, gitu. maka hati dia akan apa? Merasa cukup, hatinya akan tenang. Kan lagi-lagi nih, kebahagiaan itu letaknya di mana? Ada di hati kita. Nabi yang mengatakan, laisal ghina an kathratil ard, walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan itu bukan dihitung dari banyaknya harta, tapi kekayaan seorang hamba itu dihitung dari kayanya hati. Disinilah letak kebahagiaan kita. Nah, kalau seseorang hatinya sudah merasa cukup, dia layaknya seorang raja di muka bumi ini. Bagaimana raja? Raja pernah merasa kekurangan nggak? Enggak, karena dia punya semuanya. Dia merasa cukup. Maka kalau kita ingin menjadi seorang raja, layaknya seorang raja, miliki sifat ini, bersyukur, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, qanaah. Dengan syukur itu akan melahirkan qanaah. Ya, itu salah satunya. Akhirnya hati kita pun tenang. Beda dengan orang kalau dapat nikmat tapi nggak bersyukur, nggak merasa cukup. Apa? Kurang aja. Padahal bisa jadi gaji yang dia miliki itu mungkin 3 atau 5 kali lipat dari orang-orang umum pada umumnya. Ya. Tapi karena tidak memiliki rasa syukur tadi, dia merasa hidupnya sempit, hidupnya terpuruk. Ini bahaya kalau seseorang tidak memiliki sifat syukur ini. Akhirnya dia jauh dari sifat qanaah, merasa cukup. Nah, itu yang pertama. Kemudian kenapa sih kalau bersyukur ini bisa mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan kita dan bersyukur atas nikmat-nikmat Allah? Karena dengan mensyukuri nikmat tersebut, maka Allah akan tambahkan lagi nikmat itu pada kita. Ya kan? Siapa yang nggak pengen kalau hari ini dia dapat nikmat 10? Apakah dia mau berkurang besok udahlah 8 aja, besok 7? Enggak kan? Kita pengennya bagaimana nikmat itu bertambah atau minimal bertahan. Jangan sampai berkurang kan? Jangan sampai hilang, apalagi hilang. Semua pengen nikmat itu bertambah pada dirinya. Maka salah satu caranya adalah dengan mensyukurinya. Ini caranya. Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka aku akan tambahkan nikmat itu pada kalian. Nikmat itu akan bertambah. Jadi ketika nikmat itu bertambah, kita makin sedih atau makin bahagia? Makin bahagia. Ada nggak orang hari ini gajinya misalnya 5 juta, besok ditambah bosnya jadi 10 juta, terus dia sedih. Jadi naik 10 juta gajiku, aku bertambah. Mungkin kita katakan bagaimana orang seperti ini, kan aneh. Nggak mungkin. Semua orang pasti ketika nikmat pada dirinya itu bertambah, dia akan senang. Ini akan mendatangkan kebahagiaan pada dirinya. Makanya kenapa syukur itu merupakan kunci kebahagiaan kita? Ya karena nikmat yang Allah akan berikan akan Allah tambahkan lagi nantinya pada kita. Tapi sebaliknya, ya, kalau tadi kita katakan dengan bersyukur itu mendatangkan kebahagiaan, sebaliknya. Artinya kalau kita tidak memiliki sifat syukur ini atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka nikmat itu jangankan bertambah. Yang ada nikmat itu akan berubah menjadi azab baginya. Nikmat itu akan berubah menjadi malapetaka baginya, menjadi musibah baginya. Dan bisa jadi Allah akan mencabut nikmat itu pada dirinya. Na'udzubillah min dzalik.
Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambahkan lagi nikmat itu pada kalian. Tapi jika kalian kufur nikmat, kalian tidak bersyukur terhadap nikmat itu, maka ingatlah, azabku sangat pedih. Na'udzubillah min juga dzalik. ya, kalau misal sempat kita lupa nih bersyukur saja ya. Iya. Kita jalani aja nikmat itu Iya. kan, tanpa tidak pernah kita bersyukur. Benar. Nggak tahu dasarnya dari Benar. mana. Kalau kita dapat nikmat nggak bersyukur, khawatir besok nikmat itu akan hilang dari kita. Bisa jadi apa? Berubah menjadi azab. Ya Allah yang bilang tadi, inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur nikmat, ingat azabku sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Maka bisa jadi koreksi bagi kita nih. Kalau ada di antara kenikmatan kita kenikmatan yang Allah berikan kepada kita hilang atau berkurang, coba introspeksi diri kita. Bisa jadi mungkin kita kurang bersyukur, sehingga pelan-pelan Allah cabut nikmat itu pada kita. Itu dia. Introspeksi diri kita dulu. Kita mendapatkan kehilangan ini satu hal. Mungkin kita kemalingan, mungkin ya kendaraan kita rusak, atau mungkin ya apa aja. Mungkin banyak nikmat-nikmat dalam kehidupan kita yang ternyata mungkin hilang. Ya, bisa jadi kita kurang mensyukurinya. Dan terutama nikmat yang paling besar adalah nikmat iman. Kalau kita nggak mensyukurinya, kita khawatir Allah akan cabut pelan-pelan nikmat iman itu pada kita. Kalau hari ini kita merasa diri kita mungkin sedang futur, malas-malasan, lemah iman, coba introspeksi diri kita. Jangan-jangan kita kurang bersyukur nih sama Allah. Allah udah berikan kita nikmat iman, tapi kita lalai. Kita nggak gunakan iman itu di atas ketaatan kepada Allah. Kita sia-siakan itu. Akhirnya Allah cabut pelan-pelan nikmat iman itu pada kita. Na'udzubillah min dzalik. Khawatir ada orang seperti itu di akhir hayatnya, maka iman Allah cabut sepenuhnya dari dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai seorang akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian kunci kebahagiaan yang kedua, kalau seorang hamba itu mendapatkan ujian, cobaan, musibah, ya, maka hendaknya dia bersabar. Ini sikap yang akan mendatangkan kebahagiaan dalam kita. Ya, bersabar. Ini mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita. Ustaz, sabar ini sebenarnya seperti apa sih? Sebenarnya. Berbicara tentang sabar, insya Allah nanti di mungkin ada pembahasan berikutnya ada nanti khusus nih. Jadi itu udah beliau jelaskan di sini. Tapi di sini kita bahkan tentang syukur itu nanti beliau jelaskan dengan detail. Ya, bagaimana sih kita bersyukur? Nah, tadi kita baru kulit-kulitnya sebenarnya. Kemudian ini bersabar tadi ini kan. Dengan bersabar kita akan bahagia. Kenapa sih? Kita dapat musibah, terus kita bersabar. Bagaimana bahagianya itu? Kok bisa bahagia? Bisa bahagia saja. Iya. Karena ikhlas itu saja. Iya, karena dia ridho dengan apa yang telah Allah tetapkan salah satunya. Ya. Dibawa pusing gitu. Nggak bawa pusing. Sampai Beda dengan orang ketika dapat ujian, dapat cobaan, terus mungkin melakukan hal-hal yang menunjukkan emosinya dia, amarahnya dia. Betapa banyak orang akhirnya menyesal ketika dia melampiaskan emosinya, ketika hilang rasa sabar dalam dirinya. Banyak sekali. Ya.
pasti orang yang tidak memiliki sabar ketika menghadapi ujian, dia akan berujung pada penyesalan. Itu pasti. Pasti. Banyak kita dapati orang seperti itu. Nyesal, aduh kenapa tadi aku lakukan gini ya? Kok nggak aku tahan dulu ya? Malu sendiri sadaya. Malu sendiri. Jadi ini kunci kebahagiaan. Makanya Allah Ta'ala berfirman ketika Allah mengatakan tentang ujian kita. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقَصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155 Allah Ta'ala berfirman, sungguh ini pasti, sebuah kepastian ini. Pasti kami akan uji kalian. Ini bukan kemungkinan ini, tapi pasti. Allah akan uji kalian dengan apa? Dengan rasa lapar, dengan kekurangan harta, rasa ketakutan, ya, kurang harta, kurang kehilangan sanak saudara, kehilangan buah-buahan alias atau misalnya ya mungkin rezeki kita, ya Allah akan uji dengan itu, pasti. Dengan musibah, hal-hal yang pahit-pahit seperti itu tuh pasti akan kita rasakan. Ya. Harus bersiap. Pasti. Nah, pasti akan kita rasakan. Maka Allah pakai itu bahasa walanabluwannakum. Pak, itu kalau dalam bahasa Arab tuh pakai penekanan itu. Pasti kami akan uji kalian. Ya. Nah, sekarang masalahnya kita udah tahu kita pasti diuji. Lalu bagaimana solusinya? Maka di akhir ayat ini Allah bilang wabasyiris sabirin, dan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Jadi akhir dari ya ujian yang kita rasakan, kemudian kita lalui dengan kesabaran itu buntutnya pasti kebahagiaan. Allah akan berikan kebahagiaan itu. Allah akan berikan kebahagiaan padanya. Allah yang bilang wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi mereka. Selamat berbahagia bagi orang-orang bersabar. Tenang, nanti kita akan merasakan itu kebahagiaan itu. Ya, ini janji Allah. Kuncinya apa? Sabar. Kalau udah didapat ujian, kita udah tahu pasti nih hidup kita dapat ujian. Kita sekarang udah tahu nih, ini pentingnya ilmu tadi kan, asiknya punya ilmu. Kita udah tahu nih tipsnya nih, kalau kita dalam kondisi seperti ini, gimana sih, harus ngapain ini? Ini pentingnya kita berilmu belajar, ya kan? Nah, sekarang tahu. Kemudian terakhir fase yang ketiga di antara 3 fase itu apa? Yaitu kita akan melalui masa-masa di mana kita akan jatuh dalam kesalahan. Akan jatuh dalam kesalahan, pasti. Ya. Nah, kita tahu nih, salah satu yang mendatangkan musibah, kepahitan di dalam kehidupan kita, salah satu yang menjauhkan kita dari kebahagiaan, itu adalah dosa. Itu adalah dosa. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian. Ya, musibah itu hal-hal yang gak enak dalam kehidupan kita. Siapa yang bahagia kalau ketimpa musibah? Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian di dalam hidup kalian, melainkan itu sebab apa? Sebab dosa kalian sendiri, sebab ulah tangan kalian sendiri. Makanya ya, kalau kita ingin dijauhkan dari musibah itu, kita ingin dijauhkan dari hal-hal yang pahit dalam kehidupan kita, ingat, jauhi perbuatan maksiat. Kalaupun kita jatuh dalam perbuatan maksiat, ya, siapapun manusia mungkin bisa jatuh, tergelincir dalam perbuatan dosa, maka segeralah bertaubat kepada Allah. Segera beristighfar sebelum Allah hapus dosa kita itu dengan cara menurunkan musibah pada kita. Maka di akhir ayat tadi Allah berfirman, tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian itu kecuali melainkan itu sebab ulah tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, yang dengan itu Allah mengampunkan atau menghapuskan banyak dosa-dosa kalian. Jadi ya, sebelum dosa-dosa kita itu
dihapuskan Allah dengan cara diturunkan bala ke kita, maka kita istighfar dulu sama Allah, langsung bertobat. Ya, dengan itu kita akan terhindar dari malapetaka. Ya, makanya dikatakan di sini ini salah satu kunci kebahagiaan kita. Kunci kebahagiaan kita. Ya, jadi tadi kesimpulannya apa? Bahwasanya kehidupan kita pasti akan melalui 3 fase kehidupan itu. Apa saja tadi yang pertama? Fase di mana kita akan mendapatkan kenikmatan. Fase di mana kita akan mendapatkan musibah, cobaan, ujian, dan fase di mana kita akan jatuh dalam kesalahan. Ya. Nah, bagaimana kita melalui itu semua agar kita tetap merasakan kebahagiaan di dalam hidup kita? Maka sebagaimana yang kita telah sebutkan tadi, ketika kita mendapatkan nikmat, maka syukuri nikmat itu. Ketika kita mendapatkan ujian, maka bersabar. Ketika kita jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam dosa, segera bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Maka dengan itu akan terwujudlah kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Syukur Ustaz. 3 kunci ini baru mendengarkannya saja udah membuat hati tenang. Yang mudah-mudahan Ustaz doakan kami agar kami bisa menerapkan 3 kunci kehidupan ini. Enggak hanya antum, Kami saya juga ini, Ana juga nih butuh nih, antum juga doakan Ana, ya kan gitu. Ya mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Ya, amin, mudah-mudahan.